Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan salah satu materi dari statistika, yaitu komparatif untuk pendekatan non-parametrik sampel terikat data nominal, dengan tujuan memenuhi tugas proyek mata kuliah statistika. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya dan anggota kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Alifah Waironisa Agustira, NPM 23810115. Saya Silvia Lutetisari, NPM 23810132. Saya Anissa Wan Aziza, NPM 23810275. Apa itu pendekatan non-parametrik? Pendekatan non-parametrik digunakan untuk menganalisis data yang tidak memenuhi asumsi parametrik, seperti distribusi normal atau varians homogen. Untuk data skala nominal dengan sampel terikat berpasangan, metode yang umum digunakan adalah uji McNemar. Pengertian McNemar. Uji McNemar digunakan untuk data nominal berpasangan. Yang kedua, digunakan untuk membandingkan proporsi antara dua kondisi pada sampel yang sama. Contohnya, sebelum dan sesudah perlakuan. Selanjutnya, asumsi dan format data. Pertama, asumsi, yaitu data berbentuk tabel kontingensi 2x2, sampel berpasangan, dan data nominal. Kedua, ada format tabel kontingensi, di mana kondisi B atau ya, atau kondisi B atau tidak. Kondisi ya, A atau B, sedangkan kondisi tidak, C atau D. Rumus dan interpretasi. Pertama ada rumus, yaitu X2 sama dengan B min C pangkat 2 atau B plus C. Kedua ada hipotesis, yaitu HO tidak ada perbedaan proporsi dan HA ada perbedaan proporsi. Ketiga ada keputusan, yaitu jika P lebih kecil dari 0,05, HO ditolak. contoh soal. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah pelatihan baru yang diberikan kepada karyawan mempengaruhi tingkat kepuasan kerja mereka. Sebanyak 10 karyawan dipilih secara acak untuk mengikuti pelatihan, dan tingkat kepuasan kerja mereka diukur sebelum dan setelah pelatihan. Tingkat kepuasan kerja dinilai dalam kategori puas atau tidak puas. Data berukuran nominal. Berikut adalah hasil survei. Ini adalah hasil survei tersebut. Tingkat kepuasan kerja dapat dihitung menggunakan rumus McNemar. Pertama, kita harus membuat tabel kontingensi terlebih dahulu. Tabel kontingensi terdapat pos, yaitu sesudah, dan pre, yaitu sebelum. Jika sebelum melakukan pelatihan karyawan merasa puas, dan setelah mengikuti pelatihan karyawan merasa tidak puas, maka akan ditaruh di tabel A di sini. Dari hasil survei tersebut tidak ada karyawan yang sebelumnya merasa puas dan sesudahnya menjadi tidak puas. Jadi di tabel A ini ditulis 0. Setelah itu, sebelum melakukan pelatihan karyawannya tidak puas, menjadi setelah mengikuti pelatihan juga tidak puas, maka ditulis di tabel C ini. Hasil survei tersebut menunjukkan ada 3 karyawan yang merasa tidak puas sesudah melakukan pelatihan tersebut. Selanjutnya jika karyawan yang sebelum mengikuti pelatihan tersebut merasa puas dan sesudahnya juga merasa puas, maka ditaruh di dalam tabel B ini. Dalam hasil survei tersebut menjelaskan bahwa ada 3 karyawan yang sebelum pelatihan merasa puas dan sesudah pelatihan merasa puas. Selanjutnya ada jika sebelum melakukan pelatihan merasa tidak puas dan sesudah melakukan pelatihan menjadi puas. Dalam hasil survei tersebut ada 4 karyawan yang merasa puas sesudah melakukan pelatihan tersebut, maka ditaruh
di tabel D ini, dan hasil survei tersebut menunjukkan ada 4 karyawan yang menunjukkan setelah pelatihan merasa puas. Berikutnya dihitung dengan rumus McNemar, yaitu X kuadrat sama dengan dalam kurung A dikurangi D kuadrat dibagi dalam kurung A plus D. Selanjutnya A adalah 0, maka di sini ditulis 0 dikurangi D adalah 4. Jadi di sini ditulis 4, setelah itu dikuadratkan dibagi A sama dengan 0 ditambah D sama dengan 4. Hasilnya A dikurangi 4 dikuadratkan yaitu 16, A ditambah 4 yaitu 4. Hasil 16 dibagi 4 adalah 4. Hipotesis menyatakan bahwa H0 tidak ada perbedaan dan HA ada perbedaan. Selanjutnya akan mencari X tabel menggunakan X sama dengan 5% yaitu 0,05, DF nya 1 kali 1 dikali 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi temunya X kuadrat tabel adalah 3,481. Jadi X kuadrat hitung yaitu 4 dan lebih besar dari X kuadrat tabel yaitu 3,481. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, adanya perbedaan antara tingkat kepuasan kerja karyawan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Artinya, pelatihan tersebut efektif untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.